Halo, ketemu lagi kita di Extin Berekspresi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang langsung masuk ke japri saya tentang mengapa ya saya sulit mendapatkan pacar. Nah, ini ada tips singkat untuk Anda. Yang pertama, pastikan dulu bahwa kita membutuhkan pasangan. Artinya, kita yakin bahwa dengan adanya pasangan, kualitas hidup kita semakin meningkat. Bukan turun loh ya, tapi semakin meningkat. Nah, pastikan. Kenapa ini penting? Karena keyakinan ini membuat motivasi kita menjadi lebih kuat. Tuh, memangnya cari pacar butuh motivasi? Oh ya jelas perlu. Karena dengan motivasi, maka kita akan lebih semangat mencari pendamping hidup. Yang kedua adalah tentang kriteria. Oh, apalagi ini ya. Ya, perusahaan untuk mencari seorang karyawan saja dia membuat kriteria dengan detail. Apalagi kita akan mencari pasangan atau teman hidup yang akan menemani kita sepanjang hidup kita. Maka kita perlu menentukan kriteria. Nah, kriteria itu sendiri ada dua. Yang pertama, kriteria yang dapat dinego atau digoyang. Ya, misalnya wajah, bentuk tubuh, jumlah mobil, jumlah rumah, ya, itu bisa digoyang, bisa dinego. Misal saya ingin mempunyai suami yang memiliki 3 rumah. Tapi kemudian saya bertemu dengan seseorang yang punyanya 1 rumah. Oke lah, cincailah ya, bisa dinego. Nah, di sisi lain ada kriteria yang tidak boleh dinego, tidak boleh digoyang walaupun dikejar usia. Nah, untuk kriteria ini kita harus pancangkan kriteria kita itu di atas standar. Oh ya, jadi tidak bisa kita mencari pasangan pokoknya yang penting baik. Jangan. Ya, kriteria itu harus dipasang di atas baik. Ya, tidak cukup kalau hanya sekedar baik. Nah, apa saja kriteria yang tidak boleh digoyang? Kriteria ini mencakup 4 hal pernah saya jelaskan di Extin Berekspresi sesi persiapan pernikahan. Silahkan dicek ya. 4 hal itu spiritual, finansial, seksual, dan juga nyambung waktu curhat-curhatan. Itu tidak boleh diturunkan. Jangan sampai pasangan kita di luar kriteria ini. Karena kriteria yang 4 ini tidak boleh dinego. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan orang yang kriterianya itu tinggi dan baik? Nah, kitanya harus mengupgrade diri juga. Kalau misalnya saya ingin memiliki pasangan yang secara pendidikan baik, maka sayanya juga harus memiliki pendidikan yang baik. Paling tidak cara berpikir saya harus bagus. Nah, seperti Cinderella. Cinderella adalah putri yang dimiskinkan ya. Tapi ketika dia ingin bertemu dengan pangeran, maka dia mengupgrade dirinya dandan supaya cocok masuk ke pesta pemilihan putri ya. Jangan hanya diam-diam saja. Pokoknya aku begini, mau ya syukur, gak mau ya sudah. Jangan begitu, kita harus berusaha mengupgrade diri supaya sepadan dengan kriteria yang kita buat untuk pasangan kita. Yang ketiga adalah perhatikan TKP. Tempat kejadian perkara ya, atau tempat kejadian pacaran, atau tempat kejadian pertemuan, apapun ya. Pokoknya sesuaikan TKP-nya. Contoh, kalau misalnya saya ingin punya pasangan yang akademisi, maka saya harus aktif juga di kegiatan kampus. Loh, memangnya kalau di mall atau di tempat-tempat lain tidak ada yang akademisi? Pasti ada ya, tetapi peluang ketemunya sulit kalau kita mencari orang akademisi di mall misalnya. Maka TKP-nya harus tepat. Saya mencarinya di kampus. Itu akan lebih mudah. Yang berikutnya adalah buka mata, buka telinga. Mumpung belum nikah. Karena kalau sudah menikah, kita wajib menutup mata dan menutup telinga. Ya. Buka mata, buka telinga, ini maksudnya adalah mendengarkan saran dari sahabat, dari orang tua, ya, termasuk juga kita perlu melihat media sosialnya, dan sebaliknya media sosial kita juga kita make
supaya orang bisa melihat siapa kita. Yang terakhir yaitu fokus. Mencari pasangan harus fokus, sefokus kita meraih karir kita. Jadi harus fokus dan berjuang. Jangan hanya ya nanti kalau sudah jodoh kan pasti ketemu sendiri. Tidak, kita harus perjuangkan dan kita betul-betul harus fokus dalam mencari. Cinderella adalah putri bangsawan, maka sifat-sifat bangsawannya tentu melekat pada dirinya walaupun dia kemudian dimiskinkan oleh ibu tiri. Nah, waktu dia ingin menikah dengan pangeran, levelnya sama nih dengan Cinderella ya. Cinderella tidak hanya menunggu di dapur, tetapi dia berjuang, dia berusaha. Ketika ada undangan pesta, dia tidak hanya diam-diam dan mengatakan, kalau sudah jodoh nanti pangeran pasti akan bertemu dengan aku. Enggak, dia berjuang, dia menyiapkan baju terbaik untuk datang ke pesta. Dia bela-belain loh datang ke pesta. Kemudian dia bertemu dengan pangeran impiannya. Nah, bagaimana dengan Anda? Selamat mencinta. Sampai ketemu lagi di Extin Berekspresi sesi yang lain. Salam sukacita.